bisa dibilang ya ada, saya menyadari ada semacam ya bisa dibilang dorongan Roh Kudus gitu ya. Hmm. Eh, dalam saya menulis, dalam saya mengerjakan tuh ada aja gitu suatu pemahaman baru tentang diri saya. Oh ternyata saya orangnya misalnya butuh akan keakraban gitu, atau akan kehangatan dengan orang lain gitu. Terus oh ternyata kejadian saya di masa lalu ini ada hubungannya dengan eh, cacat pusaka saya yang Mari ini. kita Nah duduk itu dan jadi berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dengan Pojok Iman. Salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Mantap. Hari ini saudara terkasih kita akan bercerita tentang pengalaman rohani. Dan dalam seminari atau pendidikan calon imam itu ada pengolahan yang namanya PHB. Pengolahan hidup beriman. Apa itu sih PHB? Boleh kita tahu ya? Siapa tahu umat kita juga bisa sedikit tahu dan bisa juga bermakna, bisa diambil gitu dalam pengalaman kita sebagai orang beriman. Dan ini adalah proses bertumbuh di mana pribadi diolah, dijernihkan motivasi-motivasi panggilan hingga sampai kepada pengalaman iman mereka menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Gitu ya kira-kira Bapak Ibu yang mau kita bahas tentang pengalaman rohani. Hadir pada kesempatan ini adalah seorang frater Edgar. Selamat datang di Pojok Iman. Terima kasih. Terima kasih. Frater ini bukan ahlinya tentang PHB. Peserta yang diolah jadi korban juga ya. Bukan korban. Artinya subjek yang sedang atau sudah mengalami pengolahan hidup beriman atau PHB. Kita langsung dulu ya. Langsung to the point. Apa kabar frater? Luar biasa Romo. Apa yang biasa dan di luar. Semangat ya, tetap semangat ya. Frater dari paroki mana ya? Dari paroki Ibu Teresa Cikarang. Ibu Teresa Cikarang, luar biasa. Frater kita langsung to the point aja ya. Siap Romo. Dalam seminari itu kan ada yang namanya pengolahan hidup beriman atau disingkat dengan PHB. Frater bisa jelasin nggak PHB itu apa sih Frater? Nah, PHB dari namanya aja kita udah tahu nih harusnya. Iya. Pengolahan hidup beriman. Berarti ada hubungannya dengan mengolah hidup seperti itu. Hidup apa? Hidup beriman. Ya PHB sederhananya adalah ya rangkaian proses seperti itu ya. Proses untuk mengolah kehidupan kita secara utuh gitu. Bukan hanya dari sisi spiritual saja, tapi juga menyangkut fisik dan juga sosial. Seperti itu. Itu PHB itu ya berarti. PHB. Tujuannya apa ya kalau kita bisa mengalami pengolahan hidup beriman itu? Ya. Tujuannya itu untuk mencapai kedewasaan, Romo. Baik secara spiritual maupun kemanusiaan gitu. Kemanusiawian kita gitu. Misalnya dalam kepribadian seperti itu. Ya, saya ingat itu tokoh psikospiritual juga ya, namanya James W. Fowler. Dia juga persis punya satu pernyataan yang masih saya ingat itu ya. Bahwa kedewasaan orang beriman itu sejajar juga dengan kedewasaan hidup manusiawinya. Sehingga tidak ada yang merasa sangat saleh tapi hidupnya sebetulnya buruk ya. Bukan namanya nggak konsisten gitu ya.
Semuanya itu seperti seiring sejalan. Sama nggak kira-kira gitu ya, Prat ya? Sama Romo. Sama ya. Iya kayak gitu. Sempat ada pertanyaan juga pas waktu itu. Kenapa sih suster, kan maksudnya kami sama suster Herwida. Gitu. Ada salah satu dari kami juga bertanya gitu. Nah, kenapa sih suster, kan kita mau mengolah hidup beriman, tapi kok kita juga harus mengetahui ada namanya pembawaan gitu, watak, perangai, itu buat apa sih? Itu kan nggak ada hubungannya dengan spiritual kita gitu. Jangan salah, kata suster. Suster bilang apa tuh? Iya, kita juga harus menggali tentang itu gitu, karena pengolahan hidup beriman ya tidak lepas dari diri kita sebagai manusia, seperti itu, penuh dengan kelebihan dan kekurangan. Jadi hidup spiritual itu mau nggak mau juga menentukan hidup pribadi kita ya. Bener banget. Manusiawi kita ya. Iya. Nggak bisa dipisahkan sana sini ya. Iya. Seakan-akan hidup beriman, kesalehan itu ada di surga sana. Sementara yang manusiawi tetap bagian dari kemanusiaan. Nggak terpisah ya berarti? Enggak ya. Kira-kira Frater udah mengalami PHB itu ya? Ya. Pengolahan hidup beriman ya? Prosesnya sudah, Romo. Sudah. Kalau untuk ya secara formalnya 2 minggu gitu ya sudah. 2 minggu ya itu ya? 2 minggu prosesnya. Yang digali apa aja itu 2 minggu, buset deh ya. Panjang juga ya. Seharian tuh ya? Iya, mulai dari pagi sampai ada juga kelas di malam juga. Apa aja ya kira-kira yang disoroti di sana ya? Mungkin singkatnya ya ada pemahaman dasar seperti itu ya. Ada tentang teori-teori psikologi seperti kebutuhan psikologi, kemudian nilai-nilai dan segala macamnya itu. Nah, kita disuruh menemukan dalam sejarah hidup yang telah kita buat gitu. Jadi sebelum PHB dimulai itu kami disuruh membuat sejarah hidup gitu. Mulai dari 0 sampai 15 tahun dan 15 tahun ke atas. Gitu. Nah, itu kita istilahnya menganalisa gitu, menggarisbawahi satu persatu sesuai dengan sejarah hidup yang kita buat, kata per kata gitu. Oh ya? Iya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengangkat ke kesadaran seperti itu. Jadi apa yang kurang kita sadari atau sebutannya itu prasadar, itu kita angkat ke kesadaran. Tuh, nah, ntar ya didata, terus ketemu nih misalnya nanti apa nih kira-kira cacat pusaka gitu. Ada istilah cacat pusaka juga. Artinya ya akar dari kira-kira akar dari kelemahan-kelemahan kita tuh apa, seperti itu. Kayak luka batin juga nggak itu ada? Ada juga di dalam. Ada juga ya dalam cacat pusaka itu ya. Iya. Luka batin, kerapuhan, kelemahan gitu ya. Iya. Oh itu dikorek ya? Iya. Dalam sejarah hidup ya. Iya. Karena sejarah hidup kan itu yang membentuk kita ya. Iya. Sebagai pribadi ya. Habis itu apa lagi? Hanya itu aja. Habis itu kita juga membuat dalam semacam poster besar. Kita menuliskan ya ada panduan-panduannya gitu. Kira-kira apa kebutuhan psikologis kita, terus apa kira-kira nilai-nilai yang kita punyai dalam hidup, kelemahan, kelebihan, konflik, bahkan itu kita tulis dalam satu poster besar. Oh gitu ya? Iya. Tulis gitu? Iya, kita. Terus presentasi? Enggak sih, enggak ya? Ada presentasi ya, benar-benar murni buat diri kita aja. Buat diri kita ya? Iya. Jadi buat poster. Iya. Gitu ya? Nggak malu tuh? Udah sama-sama kan buat juga bareng-bareng. Oh iya ya, jadi masing-masing fokus kepada kerjaan, sejarahnya masing-masing. Iya. Terus kalau pengalaman rohani apa yang Frater alami ketika menjalani PHB ini? Pengalaman rohani mungkin bisa dibilang ya ada, saya menyadari ada semacam ya bisa dibilang dorongan Roh Kudus gitu ya. Dalam saya menulis, dalam saya mengerjakan tuh ada aja gitu suatu pemahaman baru tentang diri saya. Oh ternyata saya orangnya misalnya butuh akan keakraban gitu, atau akan kehangatan dengan orang lain tuh. Terus oh ternyata kejadian
saya di masa lalu ini ada hubungannya dengan cacat pusaka saya yang ini gitu. Nah itu jadi semacam apa ya, ada ya dalam meditasi juga kan ada meditasi itu saya mencoba menemukan itu tuh. Ada solusi juga ya? Ya lebih ke pada menerima mungkin ya. Pertama-tama ya menerima dulu. Menerima gitu. Bahwa itulah sejarah hidupku gitu ya. Itulah pribadiku yang sebenarnya gitu. Harus ya pertama-tama mohon rahmat supaya bisa mencintai diri sendiri dulu. Gitu. Karena fenomenanya berarti banyak yang orang nggak mencintai dirinya sendiri ya. Iya. Nggak tahu siapa dirinya. Akhirnya ya kita berantakan lah gitu ya. Iya. Fenomenanya begitu kali ya. Loh ini kan Frater yang Kalau menurut Frater, PHB itu bagus nggak untuk awam gitu? Bagus, umat beriman Katolik ya. Iya. Bagusnya di mana itu? Bagusnya ya dalam semakin beriman gitu. Kita ya beriman ya juga dengan seluruh kepribadian kita, dengan kehidupan kita yang utuh gitu. Baik itu hidup sosial, hidup fisik, maupun ya hidup spiritual itu sendiri gitu. Jadi holistik dong nih. Iya. Penuh ya. Iya. Jadi disitulah yang disebut pengalaman kedewasaan ya. Iya benar. Jadi orang disebut dewasa kalau hidup spiritualnya oke, pribadinya oke, kesaksiannya oke gitu ya. Iya benar banget. Sehingga orang akan disebut ya itulah baru dewasa dalam iman ya. Menurut Frater ada maknanya itu? Ada. Ketika mengolah begitu. Iya. Ya kalau saya memaknainya lebih kepada proses itu tidak berhenti dalam 2 minggu itu, tapi juga malah di dalam PHB itu kita berusaha mencari kira-kira titik tolak pengolahan saya itu sebenarnya di mana seperti itu. Jadi bukan hanya dalam 2 minggu itu, tapi bahkan ya dalam seiring berjalannya waktu setelah selesai PHB itu pun kita terus mengolah gitu. Tapi itu butuh orang lain pasti ya. Iya. Ahli spiritual minimal ya. Pembimbingnya ya. Dalam hal ini kan oleh suster yang Hermida ya, meneropong banyak dari keahliannya. Program itu ada juga nggak ya buat awam ya? Saya kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Iya. Mungkin di pusat-pusat spiritualitas ada kali ya. Supaya kalau umat, aduh gue pengen dong tuh kayak itu tuh, ngolah kayak gitu. Jadi bisa dewasa dalam iman. Iya. Kayaknya ada kali ya. Mungkin bisa. Dulu aku pernah PHB di Girisonta tapi di Semarang sana yang pusat spiritualitas dikelola oleh Romo Yesuit kalau nggak salah itu ya. Mungkin banyak kali program-program itu ya. Iya. Tapi bermakna ya. Bermakna. Kesannya jadi gimana tuh kalau boleh disimpulkan? Kesannya jadi menemukan kembali ya diri saya gitu. Berani memeluk kerapuhan gitu, dan juga semakin disadarkan gitu, oh hati-hati kamu di sini lemah gitu, bukan berarti malah mengikuti atau ya mengikuti kelemahan ini, tapi oh kalau udah ketemu di sini ya jangan diikuti, dihindari. Iya, lebih awas aja gitu. Waspada, iya, warning waspada. Gitu ya. Iya. Lalu ikuti tuntunan Roh Kudus yang membuat kita akhirnya memilih jalan-jalan sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Cakep dong berarti ya. Ini pasti wajib untuk calon imam ya. Iya. Tapi awam pasti bisa juga dong ya. Bisa loh. Bisa ya. Nggak susah-susah kan sebetulnya. Berproses ya, karena refleksinya kan tentang hidup ya. Iya. Baik imam, suster, biarawati atau awam kan juga punya pengalaman pribadi itu ya. Sejarah hidup pribadinya. Oke, Frater, luar biasa. Jadi keren dong ya. Keren. PHB menjadi sebuah sarana kita mendewasakan iman ya. Iya. Mantap ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, itulah salah satu bagian dari formatio pendidikan calon imam
ada yang dinamakan PHB, pengolahan hidup beriman, di mana tujuannya adalah menggali kedewasaan iman itu berdasarkan sejarah hidup yang telah membentuknya, mengenali segala kelemahan dan kerapuhan, dan kalau sudah tahu kayak peta hidup gitu ya, dia mulai menghindari yang jahat dan akhirnya terus bertumbuh menyempurnakan kekurangan itu dengan kehendak Tuhan atau suara Roh Kudus yang menuntun kita ya. Mantap, semoga pengetahuan ini juga bisa berguna untuk Anda dan saya. Amin. Amin. Akhirnya kita tutup dengan pantun seperti biasa ya Frat ya. Kalau terjawab apa biasanya itu ya. Cakep gitu ya. Ini pantunnya saya tulis aja biar binatang cerdik namanya kancil mencari ketimun sampai ke pasar. Cakep. Jika dipercaya dalam hal-hal kecil, bisa dipercaya dalam hal-hal besar. Asik. Cakep. Cakep. Tuhan berkati. Thanks for watching guys. Pojok Iman. Pojok Iman.